Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gubernur Sumatera Barat minta Kominfo mencabut dari YouTube terkait Injil berbahasa Minang. Ini saya lihat sumber saya dari YouTube juga nih. Jadi ada surat Gubernur Sumatera Barat agar Kementerian Kominfo mencabut dari YouTube masalah Injil berbahasa Minang. Nah, ini tindakan gubernur ini saya lihat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Padahal kita tahu beragama itu ada kebebasan berkeyakinan, bebas memilih agama yang menurutnya itu benar. Jadi itulah saya lihat mungkin di daerah Minang sudah ada warga Minang yang sudah beragama Kristen, sehingga dibuatlah ada Alkitabnya berbahasa Minang. Dan hal ini sebenarnya tidak masalah, karena orang Minang nanti yang beragama Kristen itu akan lebih mudah mempelajarinya karena menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi saya lihat, jadi tidak boleh gubernur justru melarangnya, menghimbau agar informasi yang dimasukkan dalam YouTube itu dicabut. Itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tindakan Gubernur Sumatera Barat ini secara tidak langsung sudah mencampuri masalah keyakinan seseorang. Walaupun dia gubernur, tidak boleh mencampuri keyakinan seseorang apapun alasannya. Dan dia harus memberikan kebebasan kepada warga Sumatera Barat itu untuk memilih agama yang menurut keyakinannya benar. Tidak boleh kita larang orang memeluk agama itu. Selama dia menyatakan bahwa agama Islam itu yang baik, ya kita hormati. Kalau dia merasakan agama Kristen itu yang menurut dia baik, ya kita harus hormati. Karena sifatnya beragama adalah kebebasan berkeyakinan, tidak boleh dipaksa-paksa, hanya berdasarkan kesadarannya sendiri untuk memeluk suatu agama itu. Jadi tindakan gubernur ini menurut saya kurang tepat. Jadi karena kalau nanti demikian, ini negara kita negara Persatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kalau nanti demikian, nanti ada daerah-daerah yang pada umumnya warganya adalah beragama Kristen, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan lain sebagainya. Nanti kalau nanti disampaikan supaya Al-Quran yang berbahasa Arab jangan berada di daerahnya, katanya menimbulkan masalah daerahnya itu. Seperti pernyataan Gubernur Sumatera Barat itu, katanya dengan adanya Injil berbahasa Minang itu menimbulkan katanya masalah di daerahnya. Padahal masalah apa kita tidak tahu. Jadi itulah saya lihat, jadi kita harus menjaga persatuan di negara Indonesia ini berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tidak boleh menyimpang dari sudut itu. Dan juga saya lihat tindakan Gubernur Sumatera Barat ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia sesama pemeluk agama yang berbeda. Karena di negara Indonesia ini ada 6 negara yang diakui negara. 1 agama Islam, 2 agama Kristen, 3 agama Katolik, 4 dari agama Buddha, ini agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, ini harus kita hormati. Jangan sampai timbul masalah-masalah kaitannya dengan pernyataan Gubernur Sumatera Barat ini. Jadi kalau memang di sana ada Injil, ya dibiarkan, karena itu sebagai Alkitabnya
orang Minang yang sudah beragama Kristen. Kalau tidak ada di sana umat yang warganya beragama Kristen, tentu tidak akan ada Alkitabnya berbahasa Minang. Jadi yang saya lihat, karena adanya Alkitab berbahasa Minang ini, berarti warga Minangkabau, Sumatera Barat sudah ada yang beragama Kristen. Jadi itu harus kita hormati sebagai kebebasan berkeyakinan. Sudah diatur dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang 45 dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi saya lihat dan apalagi dia menggunakan bahasa Minang. Kan bahasa Minang bahasa daerahnya orang Minangkabau ini. Justru bagus, lebih mudah mereka pelajari. Jadi saya lihat tindakan Menteri Agama ini perlu ditegur oleh Menteri Agama. Menteri Agama perlu menegur Gubernur Sumatera Barat ini agar tidak mencampuri masalah agama, keyakinan seseorang, dan lain sebagainya. Dan juga di Sumatera Barat ini juga ada katanya larangan untuk merayakan terkait dengan hari Natal Kristen. Jadi sebenarnya tidak bagus ini tindakannya nih, intoleransi sifatnya, tidak melandaskan Pancasila. Jadi saya lihat hal ini tidak benar. Jadi kalau saya sih, saran saya Gubernur Sumatera Barat supaya digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karena masalah Peradilan Tata Usaha Negara menangani masalah keputusan-keputusan pejabat pemerintah, supaya surat daripada Gubernur Sumatera Barat itu dicabutnya berdasarkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga kalau nanti ada gugatan demikian, supaya Gubernur memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia itu, bahwa tindakannya itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekian dan terima kasih.